Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masih di Ad-Darsul Khamis, tepatnya di bagian yang keempat. Kita lengkapi insyaAllah ini yang bagian yang terakhir dari Ad-Darsul Khamis. Taib. Untuk mengingatkan bahwasanya di Ad-Darsul Khamis ini, tema pembahasan kita adalah tentang al-mabni lil majhul, isim fa'il dan isim maf'ul. Ya. Bagaimana membuat mabni lil majhul, bagaimana membuat isim fa'il, bagaimana membuat isim maf'ul dari fi'il-fi'il mu'tal atau fi'il-fi'il yang bermasalah, fi'il-fi'il yang unik yang keluar dari kaidah umum di pelajaran yang keempat sebelumnya. Ya. Jika di pelajaran keempat kemarin kan gampang kita membuat isim fa'il itu. Ya. Nah, tinggal tambahkan alif, kasrohkan huruf sebelum terakhir. Ya, tapi fiil-fiil yang mu'tal ini agak rumit. Itulah yang sudah kita bahas di pelajaran yang kelima ini. Baik, sekarang kita masuk ke latihan yang ke-14. Ya, dibuka di kitabnya latihan yang ke-14 halaman 55. Di latihan keberapa kemarin 13 12 itu kita membuat isim maf'ul ya. Jadi tema kita sekarang pembahasan tentang isim maf'ul. Di sini apa yang kita diminta? Di sini sug asma al maf'ulin minal af'alil atiyati. Bentuklah isim-isim maf'ul dari fiil-fiil berikut. Wadhkur naw'a kulli fi'lin minha 'ala nahwi tali. Dan sebutkan jenis dari setiap fiil berikut ini alan nahwit tali, berdasarkan contoh berikut ini. Contohnya fiilnya syawaya atau syawa ya, syawa nih ya. Ya, syawaya atau syuwiya nih sebenarnya, syuwiya. Ya, fiilnya adalah syawa, syawaya sywi. Jenisnya apa ini? Namanya naqis ya'i. Karena huruf ilahnya ada di akhir, berarti dia naqis. Dan di fiil mudhari'nya yashwi, berarti ya'i. Kemudian bagaimana isim maf'ulnya? Jadinya isim maf'ulnya tambahkan mim di fi'il mudhari'nya. Kemudian kan tasydidkan huruf terakhir masywiyun. Asal katanya masywuyun. Nah, ini kan repot nih penyebutannya masywuyun. Karena asal katanya syawaya yashwuyu. Syawaya yashwuyu masywuyun. Nah, repot penyebutannya. Belibet gitu. Maka agar lebih ringkas jadilah masywiyun. Ya, itu artinya ya. Baik, kita ambil contoh sekarang ya, kita latihannya kutiba. Nah, kutiba ini fiil apa namanya? Nau'nya apa? Nau'nya adalah fiil salim karena tidak ada huruf illah, tidak ada hamzah, tidak ada tasydid, maka dia adalah fiil salim. Maka isim maf'ulnya ya normal saja, ala wazan maf'ulun, jadinya maktubun. Maktubun. Kemudian ukhidha ada hamzah di awal. Ini fiil apa namanya? Fiil mahmuz. Ya, jadinya tambahkan mim, ma'khuzun. Ma'khuzun. Su'ila ini juga mahmuz. Tapi bedanya hamzahnya ada di tengah. Mahmuz aini. Tambahkan mim, tambahkan waw, jadinya mas'ulun. Nah, kalau kaidah penulisan hamzah sendiri itu nanti akan kita bahas ya. Nah, selesai dari pembahasan sorof ini nanti ya. Tunggu pembahasannya agak ringan dikit, nanti akan kita selipkan pembahasan hamzahnya ya. Kalau sekarang mungkin akan terlalu banyak yang harus diingat nantinya, takutnya memberatkan. Ya, walaupun berkali-kali disinggung pembahasan hamzah ini ya. Karena penting sekali kita tahu kaidah penulisan hamzah ini. Baik. Kemudian Quri'a juga mahmuz. Mahmuz yang lami ya, huruf terakhirnya. Jadinya makruun. Surra dari kata sarra yasurru. Sarra yasurru ini fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af ala wazan, nanti kita pecah dulu ya. Kalau mudha'af itu kita pecah dulu. Sarra yasurru berarti saroro. Tambahkan mim jadinya masrurun. Nah, pernah dengar istilah masrurun ya kan? Ya, inilah asal katanya, cara membuatnya. Asal katanya dari kata sarro. Sarro artinya berbahagia. Surro artinya dibuat bahagia. Masrurun orang yang bahagia. Jadi kalau kita mengatakan ana masrurun biliko ika, itu yang sudah kita ambil ya di contoh-contoh sebelumnya.
Ana masrurun biliko ika. Saya masrur, orang yang bahagia dengan pertemuan denganmu. Ya, nice to meet you. Itulah. Jelas ya. Type uzina. Ini fiil apa namanya? Kalau tadi fiil mudhaf, ini fiil misal. Ya, fiil misal. Huruf ilahnya ada di awal. Ya, tinggal tambahkan mim saja. Jadinya tambahkan waw di sebelum terakhir. Jadinya mauzunun. Mauzun. Ya, mauzun artinya yang ditimbang, dari kata wazan. Ya. Kemudian sina dari kata sona yasunu, yang menjaga ya. Sona yasunu yang menjaga, sama dengan hafidho, yang dari kata siyanah. Ya. Baik. Jadi sina artinya dijaga. Maka kalau ingin membuat isim maf'ulnya, ambil fi'il mudhari'nya yasunu, tambahkan mim di awal, masunun, selesai. Masunun artinya yang dijaga. Al-wajhu masunun. Ya, wajah itu terjaga dari rasa malu, dari yang lain-lainnya. Gitu ya. Sona yasunu sendiri fi'il apa namanya? Ini namanya fi'il ajwab. Ajwab apa? Wawi atau ya'i? Ajwab wawi, karena di fi'il mudhari'nya pakai waw. Kemudian nusia, yang dari kata nasiya yansa. Ini namanya fi'il naqis. Ya. Nasiya yansa fi'il naqis. Naqis ya'i maksudnya dia ya. Naqis ya'i. Jadi kalau maf'ul apa namanya isim maf'ulnya jadinya mansiyun. Ingat kalau fi'ilnya fi'il naqis tambahkan tasdid. Nasiya yansa ya. Yansa tambahkan mim kemudian tasdidkan terakhir mansiyun. Itu ya, jelas insyaallah ya. Taib, artinya sudah tahu semua ya. Kutiba menulis ya, ukhidha mengambil, suila bertanya, quri'a membaca, surra bahagia, wazana atau wuzina menimbang, shana yasunu menjaga, nusia lupa. Baik, latihan yang ke-15, istakhrij minad darsi asma al-fa'ilina wal maf'ulin. Keluarkan dari pelajaran, dari hiwar itu maksudnya ya. Dari hiwar tadi, mana saja isim fa'il dan mana saja isim maf'ul. Wadhkur asla kulli wahidin minha. Dan sebutkan asal dari setiap isim fa'il dan isim maf'ul tersebut. Wal fi'lul ladzi ushtuqqa minhu, dan dari fi'il apa dia dibuat. Wa naw'a hadzal fi'il, sebutkan juga jenis fi'ilnya. Ala nahwit tali, ya. Contohnya seperti ini, buatkan seperti ini. Isim fa'il apa yang ada di hiwar ya. Hiwar di pelajaran 5 bagian A ya. Ada pelajaran pertama kali di bagian yang kelima. Isim fa'ilnya apa atau isim maf'ulnya apa, kemudian dari fi'il apa dia dibuat, kemudian jenisnya. Misalkan di apa namanya? Di hiwar disebutkan maktubun, itu isim fa'il, isim maf'ul, maktubun. Dari fi'il apa diambil? Dari kataba. Jenis fi'ilnya apa? Fi'il salim. Ya, nanti bisa dibuat sendiri nanti. Ini sudah pernah kita singgung ya. Coba kita ambil beberapa contoh sekarang di sini. Kita lihat kembali, buka halaman ke belakang, hiwar. Ya sudah kita kasih tanda-tanda itu isim fa'il ya. Nah, ini zairun hajan, ini isim fa'il. Zairun, asal katanya zaro yazuru, hajja yahujju. Zaro yazuru itu fi'il ajwab wawi, hajja yahujju itu fi'il mudha'af ya. Ini sudah kita jawab ini kemarin, jadi tidak perlu. Nah, itu dia isim fa'il dan nama isim maf'ul. Jelas maksudnya ya? Taib. Kita lanjutkan ke latihan yang ke-16. Ayyin asma al-fa'ilina wal maf'ulin fil jumalil atiyah. Tentukan mana isim fa'il dan isim maf'ul dari kalimat-kalimat berikut, dan wadhkur asla kulli wahidin minha. Sebutkan asal dari setiap fi'il tersebut. Wal fi'lul ladzi ishtuqqa minhu, dan fi'il apa dia dibentuk, wa naw'a hadzal fi'il, dan jenisnya apa. Taib. Nomor 1, abi qadin. Abi qadin. Ini dia isim apa nih? Isim fa'il. Ini namanya isim fa'il. Nah, isim fa'il ini jenisnya apa? Abi, bapak saya adalah seorang qadin. Dari kata qada yaqdi. Qada yaqdi. Qada itu huruf ilahnya ada di akhir. Ya. Qada begini. Ya. Qada yaqdi. Ini berarti namanya apa? Naqis
ya'i. Nah, ini jenis fiilnya nakis ya'i. Kemudian nomor 2, ma ajmala hadzal baital mabniya bil hajari. Betapa indah rumah yang dibangun dengan batu ini. Ya, rumah yang dibangun dengan batu, betapa indah sekali dia. Maka di sini ada isim maf'ul yaitu al-mabniya. Nah, lihat saja kalau berakhiran tasdid seperti ini berarti dia fi'il nakis sudah, ya. Fi'il nakis sudah ini, ya. Karena hanya di nakis saja kita tambahkan tasdid di isim maf'ul. Ini isim maf'ul ya. Isim maf'ul dari kata apa? Dari kata bana yabni. Kalau masih mengalami kesulitan, ini asal katanya apa ya? Mabni ini. Bana yabni atau bana yabnu atau apa? Nah, mungkin awal akan terasa seperti itu, ya. Lama untuk bisa mendeteksi asalnya, ya, dan itu hal yang wajar, ya. Itu butuh pembiasaan nantinya, ya. Nanti kalau udah terbiasa, banyak menghafal kosakata, sering baca kitab, nanti akan terasa sendiri hal yang seperti itu. Nah, jadi jangan khawatir saja kalau masih kesulitan untuk mendeteksi asal katanya. Yang penting paham dulu ini isim fa'il, ini isim maf'ul, itu yang paling penting. Nomor 3, as-shaimun anta, apakah engkau sedang berpuasa? Ya, berarti shaimun. Shaimun, ini asal katanya apa? Asal katanya shoma yasumu. Shoma yasumu, qama yaqumu, qaimun. Ya, dan ini adalah fi'il apa namanya? Ini namanya fi'il ajwaf. Ajwaf apa? Ajwaf wawi. Baik, nomor 4, uhibbul lahmal mashwiya wal baydal maqliya. Uhibbul lahmal mashwi. Saya suka daging yang mashwi, daging panggang, ya. Daging yang dipanggang. Wal baydal maqli. Ya. Daging yang dipanggang itu bahasa lainnya sate bisa juga ya. Ya. Kita mengatakan, kalau orang Arab kan nggak ada sate ya. Kita mengatakan al-lahm al-mashwi itu sate maksudnya. Ya. Atau daging panggang langsung tanpa ditusuk sate juga. Makan al-lahm al-mashwi. Wal baydal maqliya, dan telur yang makli, yang digoreng. Jadi saya suka daging panggang dan telur goreng yang digoreng tepatnya. Nah, berarti di sini ada isim maf'ul ya. Kalau udah berakhiran tasdid ini isim maf'ul sudah. Ya, dan dia isim maf'ul dari fi'il nakis. Nah, sekarang kita lihat ini fi'il nakisnya, fi'il nakis yang mana? Ya. Asalnya ternyata adalah ya syawa yashwi. Syawa yashwi. Ini asal katanya. Kemudian al-maqli dari kata qala yaqli. Ya. Bukan qala ya, beda itu. Ini qala, ini panjang di lamnya, bukan di qafnya. Nah, syawa yashwi artinya memanggang, qala yaqli artinya menggoreng. Baik. Dan yang kelima, ini hadis ya, ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi, atau asar kalau tidak salah di sini. Ad-dalu 'alal khair, orang yang menunjukkan atas kebaikan, kafa'ilihi, ya, seperti pelaku kebaikan tersebut. Dia menunjuki orang kepada kebaikan, maka dia dapat pahala sebagaimana pahala orang yang dia tunjuki tersebut jika dia melakukannya. Taib. Ad-dal, ini isim fa'il. Kemudian fa'ilihi, ini juga isim fa'il ya. Ini isim fa'il juga. Taib. Ad-dal, ini isim fa'il dari kata, kalau panjang kemudian ada tasdid langsung, itu berarti berasal dari fi'il mudha'af, dalla yadullu, menunjuki ya. Ad-dal artinya orang menunjuki atas kebaikan, kafa'ilihi, sebagaimana fa'il kebaikan tersebut ya, dalla yadullu. Fa'il ini asal kata dari kata fa'ala ya. Fa'ala yaf'alu, melakukan nantinya. Fa'ala yaf'alu, melakukan. Dan nomor 6, qalat li ummi malabisuka maghsulatun wa makwiyatun. Ibu berkata kepada saya, malabisuka, pakaian-pakaianmu, maghsulatun, dicuci. Nah, pakai tak marbuto di sini karena malabis jamak ya. Wa makwiyatun, dan disetrika. Jadi di sini maghsulatun itu isim maf'ul ya, makwiyatun juga isim maf'ul. Lihat saja bentuknya di sini muannas, itu dong bedanya. Nah, maghsulatun ini isim maf'ul dari kata ghassala yaghsilu.
artinya mencuci, maksulatun dicuci, tercuci. Bajumu sudah dicuci. Makwiyatun dari kata kawa yakwi, artinya menyetrika. Jadi makwiyatun artinya disetrika. Pakaianmu sudah dicuci dan sudah disetrika. Taib nomor 7, raja'at Aisyatu minat ta'ifi fil usbu'il madi. Nah, mana di sini isim fa'il atau isim maf'ulnya? Di sini adalah isim fa'ilnya, al-madi ya. Isim fa'il di sini adalah al-madi. Nah, jadi raja'at Aisyah kembali minat Taif, dari Taif, fil usbu'il madi, di pekan madi, pekan lalu. Ya, di sini kan ada berapa di sini? Kenapa Taif nggak termasuk? Nah, Taif itu nama tempat. Ya, Taif itu nama tempat, daerah di luar Makkah sana, daerah pegunungan, Taif namanya. Ya. Jadi walaupun wazannya wazan isim fa'il, dia bukan ya. Dia kalau kita mau jadikan wazan, mau jadikan isim fa'il, maka dia wazan dari isim fa'il dari tofa yatufu, ya, Taif, orang yang tawaf. Tapi di sini artinya adalah nama tempat. Aisyah itu juga sebenarnya adalah isim fa'il dari kata asya ya'ishu. Tapi di sini asya ya'ishu kan artinya orang yang hidup, ya kan? Aisyah orang yang hidup, kurang tepat. Ya. Nah, di sini Aisyah nama orang. Ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan artian seperti itu. Taib. Nah, hanya al-madi saja di sini yang nyocok artinya. Karena al-madi itu berasal dari kata madha yamdi. Ya, madha yamdi. Artinya berlalu. Berarti al-madi yang telah berlalu, yang sudah lewat gitu. Pekan yang sudah lewat. Jadi sekarang kita tahu ya, fi'il madi itu kenapa dinamakan al-madi. Ya, itu wazan isim fa'il. Ya, fi'il madi itu wazan isim fa'il, dia madi. Al-madi. Makanya tidak boleh kita mengatakan ya. Jadi kata madi itu kalau nggak pakai alif lam jadinya madin. Ya, kalau pakai alif lam jadi al-madi. Maka hanya ada dua kata nanti, fi'lun madin atau al-fi'lul madi. Ya. Nah, boleh kita katakan al-fi'lu madin. Ya, atau fi'lun al-madi, harus pakai sifat mausuf, ya, fi'lun madin sama-sama nakirah, al-fi'lul madi sama-sama ma'rifah, begitu ya, jangan salah nanti. Jadi nggak ada namanya fi'lun al-madi, nggak ada. Fi'lun nakirah, al-madi ma'rifah, nggak nyambung, harus sama karena dia bentuknya sifat mausuf, gitu ya. Taib. Kemudian nomor 8, la takhaf fa inna sirraka masunun. La takhaf, janganlah engkau takutlah. Di sini la nahiyah ya, dari kata khafa ya khafu, ya, kalau dia menjadi majzum maka alifnya sebelumnya itu dihapus, la takhaf, karena bertemunya dua sukun. La takhaf, janganlah takut, fa inna, karena sesungguhnya sirroka, sir artinya rahasia, karena sesungguhnya rahasiamu masunun. Masunun ini si maf'ul, ya, masunun artinya terjaga. Yang udah lewat tadi ini ya, terjaga, berasal dari kata sona yasunu, dari kata hafidho yahfadhu, artinya menjaga. Masunu artinya terjaga. Jangan takut, rahasiamu aman, rahasiamu terjaga gitu maksudnya. Baik. Nomor 9, ainal mas'ulu anil imtihani, mana orang yang bertanggung jawab tentang imtihan. Al-mas'ul artinya yang bertanggung jawab. Ya, al-mas'ul ini adalah isim maf'ul. Isim maf'ul dari kata sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu artinya bertanya, meminta, bisa juga artinya bertanggung jawab. Gitu ya, tergantung konteksnya. Di sini artinya bertanggung jawab. Jadi kalau kita dengar kata mas'ul, siapa nih mas'ul acara ini? Nah, kita dengar bahasa Indonesia begitu nanti. Artinya penanggung jawab. Saya penanggung jawab acara ini, saya mas'ul acara ini. Itu maksudnya. Jelas ya? Baik. Siapa yang bertanggung jawab imtihan ini? Ya. Ini adalah mas'ulan dari imtihan. Siapa yang bertanggung jawab mengadakan ujian ini?
Maksudnya pengawasnya atau siapa gitu ya. Ya ambigu juga mananya di sini. Bisa jadi juga artinya tolib maksudnya di sini. Ya. Tapi itu yang lebih mendekati insyaallah. Taib. Al-Muhim lanjut nomor 10. Ala tazalu na'iman kum faqad uzdina lil asri. Apakah engkau masih tidur? Kum faqad uzdina lil asri. Bangunlah, karena sungguh telah dikumandangkan azan asar. Nah, iman ini dia isim fa'il. Isim fa'il dari kata nama yanamu. Jenisnya apa? Ajwab wawi. Dia dari masdarnya naum. Nomor 11 la tuqbal sil'atu al-mabi'atu. As-sil'ah al-mabi'ah. La tuqbal. As-sil'ah itu artinya benda, barang, al-mabi'ah yang dijual. Barang yang dijual itu tidak diterima. Nah, berarti di sini isim apa? Isim maf'ul. Ya, isim maf'ul dari kata ba'a yabi'u. Ya. Ba'a yabi'u artinya menjual. Isim maf'ulnya mabi'un. Ya, ingat cara buatnya, tambahkan mim di awal, ya-nya hapus, mabi'un. Karena muannas hasil jadinya mabi'atun. Bahkan alif lamnya al-mabi'atu. Itu ya proses pembuatannya. Taib. Jadi ba'a yabi'u. Ini asal fi'il apa namanya? Ajwab ya, ya'i. Kemudian nomor 12, ajib anis su'alit tali. Jawablah pertanyaan berikut ini. At-tali itu wazan isim fa'il dia sebenarnya. Sehingga kita dengar kata at-tali, at-tali, berikut ini. Dia adalah wazan isim maf'ul, isim fa'il ya, fa'ilun. Dari kata apa? Dari kata tala yatslu. Tala yatslu itu ada dua artinya. Bisa artinya membaca, bisa artinya berikut selanjutnya. Tala ya. Tala Muhammad ya, setelah Muhammad maksudnya, next gitu ya. Muhammad duduk, di belakangnya ada orang. Orang di belakang ini namanya tala, tilwa atau tala. Ya. Maka isim fa'ilnya adalah at-tali, ar-rajul at-tali, laki-laki berikutnya. Gitu ya. Jadi kalau kita katakan next, at-tali, gitu ya. Jadi jawab pertanyaan berikut ini. Jadi kata tala yatslu. Nomor 13 hadis ya di sini. Hadis sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusallimus sagiru 'alal kabiri wal maru 'alal qa'idi wal qalilu 'alal katsiri. Al-sagir ini tentang adab salam ya. Orang yang lebih kecil, lebih muda itu mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Itu adabnya ya. Jadi kalau berpapasan dua orang, laki-laki yang satu lebih muda, maka siogianya sepatutnya yang lebih muda yang mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Wal maru 'alal qaidi, yang berjalan kepada yang duduk. Ya, berjalan melewati orang yang lagi duduk, maka yang berjalan ini entah ada pakai kendaraan atau pakai jalan kaki, dia yang disunahkan untuk memulai salam. Wal qalilu 'alal katsiri, dan yang lebih sedikit kepada yang lebih banyak. Ada 3 orang melewati 10 orang, maka yang 3 orang ini yang disunahkan terlebih dahulu mengucapkan salam kepada yang 10. Ya, dari sini ada beberapa isim fa'il tadi. Yang pertama ada al-maru. Kemudian ada kata al-qa'id. Al-maru, nah kalau bertasydid seperti ini isim fa'il ya. Isim fa'il dari kata dari fi'il mudha'af marra yamurru. Marro yamurru artinya melewati, orang yang melewati al-maru, melewati berjalan ya. Al-qa'id orang yang duduk, dari kata qa'ada yaq'udu ya. Qa'ada yaq'udu ya artinya duduk. Qa'ada yaq'udu, jadi orang al-qa'id ini orang yang duduk. Taib. Kemudian wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, yusallimur raqibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id wal qalilu 'alal katsir. Di riwayat yang lain lafaznya agak sedikit berbeda, namun kedua-duanya sahih ya. Kedua-duanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yusallimur raqib, lafaznya mengatakan redaksinya beda. Ar-raqib, orang yang menunggang kendaraan, mengucapkan salam kepada yang berjalan.
Wal masyi alal qa'id, dan yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk, dan yang banyak yang sedikit kepada yang banyak. Di sini ada berapa isim fa'il? Ya, raqibu, ya. Kemudian ada al-masyi, kemudian ada al-qa'id tadi sudah ya. Nah, ar-raqibu ini isim fa'il dari kata raqiba yarkabu, ya. Raqiba yarkabu. Ini tentunya adalah fi'il salim ya. Ini fi'il salim, jadi insyaallah paham ini. Taib al-masyi, kalau al-masyi ini dari kata masya yamshi, ya, dari kata masya yamshi, artinya berjalan. Ini fi'il nakis ya'i. Kemudian nomor 14, at-taibu minaddan bi kaman ladan balahu. Orang yang bertobat dari dosanya seperti dia tidak punya dosa. At-taibu ini isim fa'il, ya, isim fa'ilnya. Taib dari kata taba yatubu, bertobat. Taba yatubu, bertobat. Taib orang yang bertobat. Nomor 10, qala ta'ala wa likulli qaumin hadin, dan setiap kaum itu punya hadin, punya penunjuk jalan. Hadin di sini adalah isim fa'il dari kata hada yahdi, ya, hada yahdi hadin. Nomor 16, wa qala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Di ayat Al-Quran Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan merasakan namanya al-maut. Dha'iqatun artinya merasakan, yang merasakan, dan wazannya adalah wazan isim fa'il, pakai ta marbutoh karena nafs itu muannats. Dihukumi nafs itu walaupun mudzakkar bentuknya tapi dihukumi muannats ya. Taib. Nah, dha'iqatun, ya, kalau ada hamzah di tengah seperti ini berarti dia wazannya dari fi'il ajwaf, ya. Qala qailun, berarti ini dzaqa, ya. Qala yaqulu, berarti dzaqa, ya. Yadzuqu, ya, dzaqa yadzuqu artinya mencicipi, ya. Dzaqa artinya orang yang mencicipi. Setiap jiwa itu pasti akan mencicipi namanya kematian. Nomor 17, tunqalu salatul jumu'ati bil ida'atain al masmu'ati wal mar'iyati. Tunqalu, ya, salatul Jumat itu dinukilkan itu maksudnya disiarkan. Di sini konteksnya ya, di sini artinya disiarkan. Salat Jumat itu disiarkan dengan dua siaran, idaah dua siarannya, siaran masmu'ah, siaran yang didengar, radio maksudnya, wal mar'iyah, dan siaran yang dilihat, visual ya. Jadi salat Jumat itu disiarkan ke seluruh penjuru negeri, ya, dengan audio visual, ya. Masmu'ah itu audio, mar'iyah itu visual, bisa didengar dan bisa dilihat, yaitu lewat televisi dan lewat radio. Jadi al-masmu'ah dan al-mar'iyah ini adalah isim maf'ul, ya. Jadi kalau kita tahu akar katanya ini nggak perlu kita repot-repot cari artinya di kamus masmu'ah itu apa, karena masmu'ah itu wazannya maf'ulun, ya. Buang ta marbutohnya jadi masmu'un, alif lamnya juga buang. Masmu'un dari kata sami'a yasma'u, sami'a mendengar, masmu' yang didengar. Saluran apa yang didengar? Radio gitu ya. Dan mar'iyah, mar'iyun, ya, mar'iyun, buang alif lam, buang ta marbutoh, mar'iyun. Mar'iyun itu wazan maf'ulun juga, cuman agak unik dia, dari kata ro'a dia. Ro'a yaro, ya. Ro'a yaro, mar'iyun artinya melihat, mar'iyun artinya yang dilihat. Taib. Jelas insyaallah ya. Taib. Kemudian ta'ammal mayali. Ini jenis-jenisnya sudah tahu tadi ya. Dzaqo, ya. Dzaqo itu jenisnya apa tadi? Ajwab, wawi, kemudian ro'a itu jenisnya nakis, sami'ah itu salim. Taib, selesai kita dari pembahasan saraf. Sekarang kita lihat ada beberapa kosakata baru di sini. Ta'ammal mayali, perhatikan berikut ini. Sallama alaihi ay qala lahu assalamu alaikum. Di hiwar kemarin ada kata sallama alaihi. Sallama alaihi ini dua kata ya.
Salam alaihi itu artinya apa? Mengucapkan salam kepadanya. Ai qala lahu, atau mengucapkan salam yaitu assalamualaikum. Ya, katanya sallama yusallimu salim. Ya, kalau dikatakan salim ala abika, ya, ucapkan salam kepada bapakmu. Salim ala Muhammad, ucapkan salam kepada Muhammad. Ucapkan kalimat assalamualaikum yang ringkas. Kemudian ada juga istilah kemarin mufradat ya, kosakata baru, ittala'a alal amri. Nah, meneliti suatu perkara, mengamati suatu perkara. Nah, itu artinya alimahu, mengetahui. Jadi ittala'a yattali' itu yang mengetahui atau mengamati, ya, berusaha untuk mengetahui sesuatu. Misalkan antum ditanya, apa hukum puasa di bulan Sya'ban misalkan. Apa hukum puasa di bulan Sya'ban? Maka antum ittala'a alal amri di kitab-kitab. Antum ittala', antum ittila', antum mutola'ah di kitab-kitab mencari penjelasan dari hukum yang ditanyakan tadi. Nah, itu artinya ittala' ayat toli'u ya. Baik, kemudian ista'zanahu fi kadza. Ista'zanahu fi kadza, ini kalimat yang bagus sekali ya, sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Ista'zana artinya minta izin. Hu, kepada siapa kita minta izin. Kemudian fi kadza, kadzanya ini kita ganti dengan kita minta izin untuk apa. Nah, ulang. Ista'zanahu. Hu di sini kepada siapa kita minta izin? Murid kepada guru. Berarti di sini ya, ista'zana at-tullab al-mudarrisa. Untuk apa? Fi. Ya, ar-ruju misalkan untuk pulang. Misalkan minta izin untuk pulang. Jadi gitu ya penggunaannya nanti. Ista'zanahu, ista'zana minta izin, hu kepada siapa kita minta izin, fi kadza, kadzanya ganti dengan perkara apa yang kita minta izin dalamnya. Kita minta izin apa? Minta izin pulang cepat, minta izin istirahat, minta izin libur atau bagaimana. Ya. Jadi ista'zana itu artinya talaba idnahu fihi, minta izin ya, dari orang lain dalam suatu permasalahan. Asal katanya ista'zana yasta'zinu ista'zin. Jadi ista'zin, ya, sering kita dengar tulab mengatakan ista'zin, apa namanya ista'zin ya. Ya akhi ista'zin. Dia mengatakan dia niatnya mau minta izin ya, dalam kelas ketika lagi nyampaikan pelajaran tiba-tiba dia angkat tangan mengatakan ya Ustaz ista'zin. Itu salah. Ista'zin fi'il amr, yang benar asta'zin. Ya, asta'zinu fil mudhari. Ya Ustaz, ana minta izin. Itu yang benar, bukan ista'zin. Kalau ista'zin antum merintah ustadznya untuk minta izin. Ya, kan nggak masuk gitu. Baik. Kemudian igtanama al-fursata, igtanama yagtanimu, yang memanfaatkan al-fursa kesempatan. Sama dengan intahaza. Intahaza juga artinya memanfaatkan atau mengambil kesempatan. Ya. Igtanama yagtanimu. Sebagaimana hadis Nabi igtanim khamsan qabla khamsin. Kemudian intahaza yantahizu. Ya, jadi igtanama dengan intahaza itu artinya kurang lebih sama. Kemudian tarawaha ya tarawahu artinya terbentang, ya, kisaran, ya, jarak dari sini sampai sini. Misalkan rumah saya terletak di antara kilometer 10 sama kilometer 11. Nah, itu tarawaha namanya, ya. Tarawaha terbentang. Itulah kenapa salat tarawih dinamakan tarawih dari kata tarawah. Kenapa? Karena salat tarawih itu salat yang terbentang. Salat yang panjang, yang ada istirahatnya di situ. Makanya dinamakan salat tarawih. Kalau ngebut-ngebut secara bahasa bukan salat tarawih namanya, karena salat tarawih itu istirahat. Ya, di dalamnya orang istirahat dalam salat tarawih itu. Istirahatnya itu dengan melakukan gerakan yang lama, nggak ngebut. Istirahatnya begitu. Jadi seharusnya salat tarawih itu ada salat istirahat sesuai dengan bahasanya, sesuai dengan namanya. Baik, nomor 18 hati mudhari al-af'al al-atiyah. Bukan fil mudhari dari kata-kata berikut. Toroko itu mudhari'nya yatruku, ya, pakai dhammah. Toroko yatruku artinya mengetuk pintu, ya. Torokal bab ini mengetuk pintu. Natoko mudhari'nya yantiqu artinya berbicara. Sebagaimana di Al-Quran dikatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kemudian sahibat yang menemani, sahiba yashabu, ya. Sahiba yashabu artinya menemani. Ada kata sahib artinya teman. Kemudian hati jam'al kalimatil atiyah, sebutkan jamak dari kata-kata berikut. Nuskhatun, cetakan,
jamaknya nusakhun, ya, nusakhun, nusakh, ya. Kemudian hadiyatun, ini jamak-jamak yang jarang kepake ya, sering kepake, cuman dia agak unik jamaknya. Hadaya, jadi penting untuk dihafalkan. Hadiyatun jamaknya hadaya, hadiah ya. Markas, pusat ya, jamaknya marokis, marokizu. Entar jumu ya. Fursatun jamaknya furosun, ya, furosun. Kemudian unwanun jamaknya anawinu, anawin, alamat-alamat, judul-judul. Sirrun jamaknya asror. Ini sering dengar istilah ya, kasbul asror. Asror artinya rahasia-rahasia. Taib. Hati mufrad syu'un. Syu'un mufradnya apa? Syu'un itu artinya urusan. Mufradnya adalah sya'nun. Nah, maka kalau kita katakan kaifa sya'nuka, bagaimana urusanmu? Nah, itu ya. Kaifa sya'nuka, kaifa syu'unuka, kaifa amruka. Jadi sya'nun sama dengan amrun. Manahij itu mufradnya manhaj. Manhaj di sini artinya kurikulum atau metode. Kalau dalam Islam, manhaj dalam pembahasan syariat Islam itu artinya metode beragama gitu ya. Kalau dalam konteks pendidikan, manhaj itu artinya kurikulum. Taib. Kemudian itu kita dari pembahasan di Ad-Darsul Khamis. Sebagai ringkasan sebelum ditutup di sini kita dikasih tabel di sini, silahkan dipelajari nanti. Ya, tabel tentang isim fa'il dan isim maf'ul. Kita lihat di sini, ini sama dengan tabel di PowerPoint yang sudah kita berikan ya. Ya, bagaimana cara bacanya? Ini lebih lengkap saja ya. Lebih lengkap bersama dengan asal fiilnya, itu bedanya. Di sini mulai dari jenis fiil ya, naul fiil, jenis fiilnya salim, mudha'af ya, mahmus, misal, ajwab, nakis. Ini jenis fiilnya. Jadi mulai dari fiil sahih dulu, salim, mudha'af, ini fiil sahih. Kemudian mahmus, ini fiil sahih juga, baru masuk ke fiil ajwab, fiil mu'tal di bawah. Kemudian fiilnya contohnya kataba, isim fa'ilnya katibun, asalnya apa? Nggak ada, karena kataba memang sudah asal ya. Isim maf'ul maktubun, asalnya juga tidak ada. Sarro, isim fa'ilnya sarun, asal katanya sarirun, ya. Isim maf'ulnya masrurun, ya. Masrurun sudah asal katanya. Kemudian mahmus itu ada 3. Mahmus kan ada hamzah nantinya ya, fiil yang ada hamzahnya. Ada yang hamzah di awal, di tengah atau di akhir. Yang di awal itu alfa namanya, al-ain sama al-lam. Alfa akhoda, al-ain sa'ala, al-lam qara'a. Kalau akhoda jadinya akhidun, sa'ala sa'ilun, qara'a qari'un. Si maf'ulnya akhoda ma'khudun, sa'ala mas'ulun, qara'a makru'un. Kemudian fi'il misal masuk ke mutal sekarang. Mutal, misal, ajwab dan naqis. Misal itu ada 2, wawi dan ya'i ya. Nah, kenapa tadi tidak ada ya'i, tidak dibahas di kitab yang ya'i dan tidak kita singgung? Karena memang jarang, jumlahnya sedikit sekali, tidak masalah. Nah, di sini disebutkan contoh 1. Wawi, kita mulai dari wawi, wazana, wado'a, misalkan simpelnya wazinun, wadi'un, kemudian maf'ulnya mauzunun. Nah, kemudian ya'inya yasaro, ya, yasaro, ini simpelnya yasirun. Nah, ini sedikit sekali jumlahnya. Yang lain misalkan ya isa, ya isud, bisa dihitung jari jumlahnya. Yasaro artinya mudah. Ya, yasir sesuatu yang mudah. Maisur sesuatu yang dimudahkan. Kedua wawi dan ya'i. Qala yaqulu qailun, asal katanya qawilun, si maf'ulnya maqulun, asal katanya maqulun. Ba'a yabi'u ba'iun, asal katanya bayi'un. Si maf'ulnya mabi'un, asal katanya mabiyu'un ya, asal katanya mabiyu'un, maf'ulun. Kemudian nakis wawi, da'a yada'u, simpelnya da'in, tambahkan alif lam ad-da'i, asal katanya da'iun. Kemudian isim maf'ulnya mad'uun, karena asal katanya mad'uun. Dan nakis ya'i, contohnya hada yahdi, isim fa'ilnya hadin, tambahkan alif lam al-hadi. Kemudian karena asal katanya adalah hadiyun.
Ya, kemudian isim maf'ulnya mahdiyun, karena asal katanya mahduyun. Ya, mahduyun. Ya, nggak perlu diperhatikan asal katanya, itu yang penting tahu isim fa'ilnya saja. Jadi nanti fiil-fiil yang sudah pernah dihafal, fiil-fiil nakis, fiil ajwab yang sudah pernah dihafal, qala, nama, ya, jaro, ya, jalasa, jalasa enggak ya, nama, nala, ya, fadho, itu semua dirubah menjadi isim fa'il, jadi isim maf'ulnya. Latihan ya, berubah fiil-fiil yang pernah dihafal. Ya, jadi ketika dibutuhkan nanti bisa keluar dengan cepat karena sudah terbiasa. Taib itu dia akhir dari ad-darsu al-khamis. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali nanti di ad-dars as-sadis. Wallahu taala alam bissawab. Kecukupan sampai di sini. Natafi bihadzal qadar wa nakhtatim bidu'a kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.